Assalamualaikum. Halo, Mas Amar. Waalaikumsalam. Nitip ya. Dua yakin. Kondangan kok langsung loro. Assalamualaikum. Yang presentasi apa sudah hadir? Jun, kelompokmu kemana Jun? Presentasi suruh presentasi Jun. Baik, saya buka dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah ala kulli hal Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalam wabarakatuh. ala Waalaikumsalam Rasulillah warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiran ya bi hudurikum fi hadal asr ya fi hadal waqti. Awalan haya naftati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. wasallam. Oke, pada sore hari ini ya kita akan mereview wawasan kita ya, terkait apa dunia muamalah ya. Sebenarnya ya tidak sebatas jual beli ya. Muamalah sangat luas, tapi pada sore hari ini kita akan fokus pembahasan terkait jual beli dalam perspektif Islam ya. Ya nanti diawali presentasi mahasiswa, kemudian diskusi ya 3 sampai 6 pertanyaan, ya. Kemudian closing dari saya. Gimana sudah siap ini yang presentasi? Insya Allah siap. Silakan ya, share screen. Silakan.
Apakah sudah terlihat, Mbak? Ampun, sudah terlihat. Ya, Iya. Sudah ya, Pak ya. Jih, sudah terlihat. Silakan dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adanya kami di sini akan mempresentasikan tentang jual beli dalam Islam. Yang pertama ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arjun Fahrizi El Sanansyah, NIM 2024 080002. Nah, nomor dua itu ada saya, Revaldi Adi Prasetyo, dengan NIM 2024 080011. Yang ketiga ada Muhammad Solehan, 2024 080031. Yang terakhir ada Sarifudin, dengan NIM 2024 080030. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu jual beli dalam Islam? Jual beli dalam Islam atau al-ba'i adalah bagian fundamental dari hukum muamalah yang didefinisikan sebagai peraturan pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan kedua belah pihak, di mana tujuannya adalah memindahkan kepemilikan secara sah. Meskipun hukum asalnya adalah diperbolehkan atau mubah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, transaksi ini harus terbebas dari segala unsur yang dilarang, seperti riba, penipuan atau eh, gah- garar, dan kezaliman. Sehingga saya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, jual beli juga bernilai ibadah yang menuntut kejujuran dan keadilan dari pelakunya. Yuk, Mas Arjun. selanjutnya ada makna spiritual tentang jual beli. Makna spiritual jual beli adalah bahwa transaksi ekonomi adalah jalan ibadah untuk mencari rezeki yang berkah, bukan sekadar mencari untung duniawi. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada kita harus jujur dan adil. Transaksi menjadi ibadah hanya jika dilakukan dengan kejujuran atau tidak menipu dan keadilan, tidak curang, timbangan atau harga. Nah, yang kedua, menghindari yang haram. Kita harus menjauhi riba dan penipuan atau gahar karena mencari rezeki yang halal adalah bukti ketakwaan. Nah, yang ketiga, keberkahan tujuan utama. Tujuannya bukan hanya mendapat uang banyak, tetapi mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga harta yang didapat membawa manfaat dan ketenangan. Next. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang jual beli. Di sini, pandangan Islam terdapat jual beli atau hukum asalnya adalah halal atau mubah, diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena merupakan kebutuhan primer manusia untuk memenuhi hajat hidup dan menggerak perekonomian muamalah. Di sini syarat-syarat utamanya ada transaksi harus didasari oleh saling ridho atau suka sama suka di antaranya penjual dan pembeli. Nah, yang kedua dan keras. Jual beli wajib berbebas dari unsur riba dan menjual barang haram.
seperti minuman keras atau narkoba. Oke, di sini ada ruang lingkup jual beli. Ruang lingkup jual beli berpusat pada tiga utama yang wajib dipenuhi agar transaksi sah menurut syariat. Yang pertama ada objek akad, yaitu barang dan harta. Barang yang dijual harus halal, suci, jelas spesifikasinya dan diketahui, dan memiliki sah dan milik sah penjual. Sementara harganya juga harus disepakati dan jelas. Yang kedua, yaitu pelaku akad, penjual dan pembeli. Kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal dan balik. Bentuk yang ketiga adalah bentuk akad, yaitu ijab dan qabul. Harus ada pernyataan penawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul yang sesuai dan menunjukkan adanya saling ridho dari kedua pihak. Prinsip ini adalah etika dan batasan syariat yang harus dipatuhi untuk memastikan transaksi sah, adil dan diberkahi. Yang pertama yaitu prinsip keridoan atau al-tarodi. Yang inti dari prinsip ini adalah jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Contoh pelanggaran yaitu transaksi yang dilakukan di bawah paksaan atau tekanan adalah batal atau tidak sah. Yang kedua itu prinsip kejelasan atau al-wudluh. Inti dari prinsip ini adalah semua elemen transaksi, barang, harga, dan waktu penyerahan harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak pada saat akad. Ya, tujuannya itu menghindari gharar, ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan penipuan atau sengketa. Contoh pelanggarannya yaitu menjual barang yang spesifikasinya tidak diketahui atau menjual buah yang masih di dalam tanah. Yang ketiga yaitu prinsip kehalalan atau al-haliyah. Inti dari prinsip ini adalah barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat menurut syariat Islam. Contoh pelanggarannya itu menjual minuman keras, narkoba, dan barang curian. Yang keempat adalah prinsip keadilan atau al-adl. Inti dari prinsip ini adalah transaksi harus dilakukan secara adil tanpa ada unsur eksploitasi, penipuan, atau kecurangan dalam takaran dan timbangan. Tujuannya itu menghindari riba, tambahan nilai yang tidak adil, atau spekulasi berlebihan dan penimbunan atau ikhtikar. Ya, Mas Arjun. Oke, selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang jual beli. Quran Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minam minal mas dalika bi annahum qalu innamal bayu riba wa a wa a ngalau a ngallahul bainga wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha walahu ma salaf wa amruhu
illallah wa man ngada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakamkan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi perbuatan riba, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 175. Next. Mas Syarif. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli berdasarkan cara atau objek. Yang pertama ada jual beli tunai. Barang diserahkan saat itu juga. Harga dibayar lunas saat itu juga. Yang kedua jual beli kredit atau cicilan. Barang diserahkan, harga dibayar harga dibayar secara bertahap. Yang ketiga salam atau salaf. Uang dibayar tunai di awal, barang diserahkan di masa depan atau untuk barang yang spesifikasinya jelas. Istihna, pesanan pembuatan barang. Pembayaran dapat flash iqbal. Yang selanjutnya murabahah, penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil. Jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan contohnya jual beli barang yang suci, bermanfaat, dan dimiliki oleh penjual. Jual beli dengan sistem ijarah atau sewa-menyewa. Jual beli dengan sistem sirkah atau kerjasama atau kemitraan. Yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya jual beli riba, penambahan nilai dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang jenis yang tidak sesuai takaran. Yang kedua, jual beli gahar atau penipuan. Jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, misalnya menjual ikan yang masih di laut, menjual jenis hewan. Yang selanjutnya, jual beli maisir atau judi, transaksi yang menguntungkan keuntungan pada spekulasi atau keberuntungan. Jual beli barang haram seperti homer, babi, narkoba, atau barang durian. Yang selanjutnya jual beli najasi, memuji barang secara berlebihan agar harganya naik, padahal tidak berniat membeli atau menipu pembeli lain. Pandangan Islam terhadap jual beli online di zaman modern ini. Islam memandang jual beli online sebagai kegiatan yang halal atau diperbolehkan karena ini hanyalah cara modern dari jual beli biasa. Syarat agar jual beli online itu sah, yang pertama jujur dan transparan, yaitu penjual wajib memberikan deskripsi dan foto barang yang 100% akurat dan jujur. Hal ini penting untuk menghilangkan gahar atau ketidakjelasan. Yang kedua, kepastian hak pembeli, yaitu pembeli harus memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan pesanan jika barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilihat atau dijanjikan online. Yang ketiga, barang halal. Tentu saja,
barang yang dijual harus barang yang halal dan bermanfaat. Singkatnya yaitu jual beli online sah asalkan semua pihak jujur dan pembeli tetap terjamin haknya untuk membatalkan jika ada perbedaan antara deskripsi dan realita. Oke, Terima terima kasih. kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, Berikan aplaus boleh dong. banget. Silakan yang lain merespon. Apa ya, tanya jual beli kripto atau ya trading kripto, trading Bitcoin. Iya, terima kasih ya, Mas Revaldi, Arjun, nggak pakai A ya, Arjuna, dan Mas Syarifuddin. Oh, nggih, Oke, Pak. sama-sama Pak. Oke, sama-sama Pak. Gimana nih teman-teman, ada yang merespon? Izin bertanya Mas Reval. Oke. Ya, monggo Mas Amar ya. Iya, iya. Monggo Ini, ditulis Mas Arjun untuk yang tanya. oke, ini izin bertanya ya. Ya, Apakah jual beli emas digital dan token listrik atau pulsa dan lain-lain termasuk riba? Jika iya, faktor apa yang menyebabkan yang menjadi riba? Dan jika tidak, tolong jelaskan. Coba Mas Amar pelan-pelan kurang jelas soalnya. Kalau enggak ditulis aja di komentar. Oke, oke. oke tadi pertanyaannya adalah apakah emas digital atau token listrik sama apa tadi itu termasuknya ke barang riba gitu ya? Iya, Mas. Oke, jadi ini bisa menjadi dua apa ya? Dua kemungkinan yaitu menjadi riba atau sah gitu ya. Karena eh, kenapa bisa sah ya apabila dari pembeli dan penjualnya itu sama-sama apa jujur. Misal kita beli emas ya, kita beli emas digital nih. Nah, di situ udah tercantum harga, terus kita dapat berapa gitu ya. Dan harga mungkin harga di pasar berbeda sedikit dan emang itu nyata atau enggak bukan penipuan itu termasuknya ke halal atau sah gitu ya Mas. Karena kita beli sesuai dengan apa yang kita inginkan, penjual juga menjual barang yang dimiliki oleh penjual gitu. Sama halnya dengan token listrik. Kita misal beli 20.000 ya kita dapat apa namanya pulsa pulsa listrik sebesar ya seharga 20.000 gitu. Jadi faktornya di sini itu sah, eh, kecuali mungkin kita belinya pulsa 20.000 tapi dikirimnya kita pulsanya cuma seharga 10.000. Nah itu termasuknya ke penipuan gitu atau riba. Begitu Mas Amar, apakah bisa terjawab? Tapi kalau menurut saya, setahu saya ya, kalau jual beli emas digital tuh itu termasuknya riba karena apa? Karena di sana tuh apa ya? Namanya jual beli emas tuh syariatnya tuh kalau nggak salah harus apa namanya? Ya kayak ketemuan gitu, langsung jadi ada barangnya, langsung bayar gitu, cash gitu loh. Jadi tanpa apa lewat transfer atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, soalnya namanya emas kan ya barang berharga ya. Ya misalnya ada apa namanya? Ada yang kekurangan gitu kayak misalnya dikurangin berapa gram gitu atau apa. Jadi kalau menurut saya sih masih riba. Jadi gimana Mas kalau gitu? Apakah benar menurut saya? Apakah benar? Oke, Mas digital. Ya seperti tadi sama Mas, apa eh kedua belah pihaknya terima, terus di sistem jual belinya kalau emas kan barang yang berharga ya. Nah itu harus ada eh, apa namanya, walaupun kita digital, berarti kita juga harus memiliki
hak sahnya emas tersebut di apa namanya bentuk nyatanya kayak gitu. Walaupun yang kita miliki di sini hanya bentuk digital gitu Mas Amar. Jadi ibaratnya sama aja kayak kita pakai uang digital gitu Mas Amar. Kayak kita punya uang di Dana, kan kita nggak megang uang realnya. Kita tapi megang uang realnya itu kita di dalam aplikasi dan kita punya di banknya. Ibaratnya kayak gitu Mas Amar. Kalau misalnya yang pulsa, kan kita kan belinya ini ya, apa namanya? Misalnya contoh beli pulsa 50.000, sedangkan kita ke adminnya itu 52.000. Nah, 2.000-nya itu termasuk riba atau apa namanya? Atau jasa adminnya itu. Menurut Masnya gimana? Apa tadi? Beli berapa? Pulsa misalnya 50.000, sedangkan Heeh. kita bayarnya itu 52.000, kan 2.000-nya itu tuh termasuk riba atau jasa admin. Itu tergantung perjanjian kita. Misal sang penjual udah mengatakan, misal 50.000 kita, tapi jasa admin kita itu 2.000 Mas, jadi 52.000, maka itu sah. Tapi kalau misalnya 50.000 kita tanya 50.000 jadi 50.000 berat, dan ketika kita mau bayar tiba-tiba harganya ditambahin, baru itu termasuknya ke riba, begitu Mas Amar. Karena kan jual beli itu dari kesepakatan kita dulu, begitu. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Reval. Ya, Izin bertanya, sama-sama. Mas. Ya, silahkan. Tahu cashback nggak? Free ongkir terus diskon besar-besaran mungkin di Shopee dan lain-lain. Ya, tahu Mas. Kira-kira bagaimana hukum cashback, free ongkir atau diskon besar-besaran yang diberikan oleh platform online? Apakah dapat dikategorikan riba, hibah atau bentuk lain? Begitu, Mas. Simple. Oke, jadi tadi itu tentang diskon atau cashback yang di misal ada misal di toko online gitu ya, Mas ya. Ya, Nah, eh, apakah termasuk riba atau sah halal gitu ya? ya. Eh, Bisa menjadi dua ini juga apabila misal kita dapat cashback atau diskon gitu ya. eh dari platform toko online gitu, asal kedua belah pihaknya sama-sama apa namanya tadi, sama-sama suka gitu ya, sama-sama apa namanya sih, ikhlas gitu Mbok ya, itu termasuknya halal Mas, karena ibaratnya itu kan kayak kita beli sesuatu di toko biasa dan kita mendapatkan harga promo, ibaratnya kan kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya, kayak kita beli sesuatu ternyata kita dapat diskon kayak gitu Mas. Oke, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Mas, Ya, silahkan. bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi Bitcoin? Bitcoin, apakah jual beli Bitcoin yang harganya tidak stabil dan tidak punya aset pendukung bisa merupakan mengandung gahar, gahar itu ketidakjelasan atau bahkan riba karena nilai dan resikonya tidak jelas. Ya, itu aja. Udah selesai belum pertanyaannya? Ya, baik, baik, baik. Inti dari pertanyaannya kayak apakah jual beli Bitcoin itu termasuk dalam gahar atau riba dan lain-lain gitu kan ya? Ya, Mas. Betul.
Oke, saya mencoba menjawab ya, Mas Safa. Ya, Mas. Ini pertama dari pandangan saya dan saya kan sedikit apa ya? Ada juga yang dari ulama gitu. Secara umum sih jual beli PTC itu bisa dibilang gahrar ya, karena ketidakpastian gitu. Tapi sama halnya kayak kita bukan ketidakpastian sih, karena eh, bukan di PTC ya, di cryptocurrency sendiri itu ada emang beberapa yang jelas gitu ya dari unsur apa jumlah jumlah apa namanya jumlah aset dan lain-lain gitu. Ada yang pasti, ada yang tidak. Kayak Bitcoin kan emang udah aset yang besar dan itu sudah apa namanya ter tertulis secara transparansi kalau kita bisa cari di websitenya gitu. Kita jadi tahu berapa aset yang dimiliki orang-orang dan eh, yang dimiliki kita atau dimiliki orang lain gitu kita bisa tahu gitu. Dan jumlah Bitcoin itu sendiri itu memiliki batasan atau enggak selalu diperbarui gitu. Kayak emas kan punya batasannya ya, kayak cuma berapa gitu di dunia. Sama halnya kalau Bitcoin seperti itu. Tapi kalau di cryptocurrency yang lainnya bisa jadi itu ke haram atau gharar gitu ya, ketidakpastian karena jumlahnya tidak diketahui berapa jumlah totalnya gitu. Kayak misalnya Bitcoin itu memiliki jumlah total sebanyak 25 juta di dunia dan nggak akan pernah tambah lagi gitu. Dan ini bisa menjadi haram apabila kita nggak tahu ilmunya. Kita nggak tahu ilmu tentang cryptocurrency gitu. Kita mencoba dan hanya tahu membeli saja gitu. Nggak tahu apa fungsinya, bagaimana apa resikonya. Begitu bisa menjadi haram atau gharar ya ketidakpastian tadi. Nah, terus, kenapa misalnya kan kripto itu naik turun harganya gitu ya? Apakah masih bisa disebut halal atau haram gitu ya? Bisa disebut halal karena pada dasarnya kenapa harga bisa naik dan turun itu termasuk spekulasi pasar ya. Kayak sama halnya itu tanah. Kita beli tanah harganya juga naik dan turun. Gak selamanya harga itu naik terus atau harganya akan turun terus begitu. Karena sesuai dengan minatnya pasar pada saat itu gitu, Mas Safa. Atau kita beli emas pun harganya akan naik dan turun gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya. Jika sudah tidak ada, closing aja, nggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Berikan aplausnya wabarakatuh. dong ya, wah, untuk presentasi dan diskusinya. Yes, saya kira bagus ya, karena rasional tadi ya jawabannya, diskusinya. Eh, Mungkin saya sedikit memberi catatan ya terkait riba, bahwa bentar, riba itu tempatnya ada di pinjaman itu ya, ataupun ya pinjaman lah ya. Bukan dijual beli ya, dijual beli ya tidak ada riba, karena jelas ya dalam Al-Baqarah ayat 175, wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli ya, ya baik
jual beli online maupun jual beli offline. Hukum dasarnya boleh. Wa harrama riba, tapi mengharamkan riba. Jadi riba itu tempatnya bukan di jual beli, tapi di pinjaman ya. Seperti kita ke bank itu ya. Itu pun eh, banyak perdebatan ya. Eh, Misalnya ada yang kemudian karena kemaslahatan itu menghalalkan di bank pemerintah ya. Walaupun konvensional itu boleh kalau di bank pemerintah karena kemaslahatannya untuk bersama. Tetapi kalau bank konvensional swasta itu kemudian diharamkan, dianggap riba ya. Ya. Karena kemaslahatannya hanya untuk golongan dan keluarganya. Namun ada yang kemudian membatasi ya umat Islam ya harus di bank syariah ya. Biar terhindar dari riba. Artinya ya kita harus logis ya jawaban tadi. Tadi misalnya menarik jawaban terkait trading apa kripto ya, mata uang virtual ya. Misalnya Bitcoin ya yang paling tinggi value-nya nilainya ya. Ya, kalau kita melihat fatwa sementara dari Muhammadiyah, ini fatwanya dinamis ya. Memang haram ya. Karena dikatakan trading kripto itu identik dengan judi ya. Berbeda dengan trading saham ya. Trading saham itu kita bisa mempelajari perusahaannya. Ini usahanya di bidang apa, manajemennya siapa, laporan keuangannya seperti apa. Tapi kripto atau Bitcoin ini kan belum ada alat analisis yang bisa seakurat ketika kita trading saham seperti itu. Ya ini persoalan. Tapi ini fatwa dinamis, artinya ya bisa berubah menjadi halal ke depan ketika ditemukan oh ada analisis yang akurat agar ketidakpastian di trading kripto tadi bisa dianalisis seperti di saham. Ya sebenarnya kalau masalah benar ya, kalau masalah ketidakpastian bisnis pun juga banyak ketidakpastian ya. Belum tentu kita dibekali uang 2 miliar itu sukses bisnisnya. Itu belum tentu, bisa jadi hilang semua. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu ya, dimodali uang berapa sama ya, karena eh, bisnis juga sama dengan kripto, dengan trading apa Bitcoin. Ya ada unsur ya mungkin bahasanya spekulasi ya, bahasanya spekulasi atau ngambil resiko ya. Orang berbisnis kan ngambil resiko. Ya harus siap hilang dan banyak yang akhirnya kemudian terjerat rentenir. Tadi kembali ya agar satu frame bahwa riba itu tempatnya bukan dijual beli, tapi di pinjaman atau pembiayaan di perbankan. Ketika ada selisih, ya misalnya ini saya minjam uang sama Mas Amar, ya, 1 juta, bilang Mas Amar, ya tapi kamu balikin bulan depan jadi 2 juta, ya itu mungkin bisa disebut riba ya karena nilai nilai dalam 2 bulan itu kemungkinan ya tidak berubah nilai inflasinya tidak mungkin berubah dari 1 juta menjadi 2 juta kecuali dalam keadaan krisis berat gitu ya atau bahkan malah turun. Tapi ketika eh, saya mengembalikannya 10 tahunnya akan datang, ya bisa dikatakan itu tidak riba karena nilai 1 juta sekarang dengan nilai 1 juta 10 tahun yang akan datang itu berbeda. Ya saya ingatlah dulu ya misalnya tahun 94 ya. Itu harga mie ayam kan paling 500 perak ya. Bakso lah, bakso mie ayam itu harganya 500 perak. Tapi kan sekarang nggak ada. 500 perak nggak mungkin sekarang dapat mie ayam bakso. Ya, kalau dulu ya itu namanya inflasi ya. Artinya eh, benar harus rasional ya, ngukurnya harus rasional. Dikatakan riba ya ketika ada selisih pinjaman tetapi nilai itu belum berubah karena waktunya berdekatan seperti itu.
Itu mungkin apa wawasan awal ya terkait jual beli ini. Oke, kalau ada yang disampaikan boleh ya langsung open your mic atau raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Tidak harus menunggu saya apa berhenti ya. Makna spiritualnya ya, pertama jual beli bisa sebagai ibadah ya jika dilakukan ya, dengan halalan wa thayyiban. Kemudian juga sebagai sarana melatih sidik tabligh amanah fatonah kita. Kemudian sarana menghindari riba ya. Karena jual beli sebagai alternatif. Karena ada orang mencari uang itu dengan meminjamkan uangnya, kemudian minta kembalian yang lebih. Tapi ada yang berpendapat ketika kita diberi tanpa meminta itu menjadi halal. Tapi ketika kita meminta di awal pinjam 1 juta seperti tadi Mas Amar, kemudian saya disuruh mengembalikan 2 juta padahal cuma sebulan, ya, itu bisa dikatakan riba ya. Kalaupun ingin ada selisih, ya harus diukur dari inflasinya ya. Kemudian ihsan ya, sebagai sarana berbuat baik, sebagai sarana tauhid sosial, ya, ini makna spiritualnya. Kemudian apa membangun empati dan ya, membangun keberkahan. Nah, tadi terkait pinjaman, pembiayaan ya masih debatable bahwa riba itu haram ya, syariatnya haram. Tapi apakah setiap bunga dalam bank itu riba? Itu menjadi debatable ya. Kalau itu di bank syariah dikatakan tidak riba karena pakai akad lain ya, misalnya murabahah, akad jual beli. Ya mungkin secara apa nilai itu sama ya, sama-sama ada tambahan. Tapi secara akad berbeda. Ya, seperti kalau ini contohkan seperti orang yang berzina dan menikah ya. Kan sama-sama melakukan hubungan hubungan seksual itu ya. Gak apa-apa ini udah dewasa. Hubungan seksual. Tapi yang satu akadnya menikah, yang satu tidak pakai menikah. Makanya yang satu zina haram, yang satu karena nikah jadi halal. Itu perumpamaan apa analogi ya atau kias akad riba dengan zina seperti itu. Karena ada perbedaan akadnya. Ya walaupun ya belum belum apa ya belum pada sampai titik sempurna karena ternyata dalam realitanya eh, perbankan syariah kalau masalah pembiayaan justru malah memberatkan nasabah ya, tapi dalam nasabah atau anggota dalam arti marginnya ya atau selisihnya. Ya walaupun ada misalnya perbedaan tidak ada penalti dan lain sebagainya. Tapi di bank syariah pun ternyata beda ya, ada yang menerapkan penalti dan tidak. Kemudian pandangan Islam tentang jual beli. Jadi ini kaidah usulnya yang pertama bahwa al aslu fil asya'i al ibahah atau al aslu fil muamalah ibadah ibahah. Ya. Jadi hukum dasar dari muamalah ya, termasuk jual beli itu boleh. Ya, seperti tadi jual beli apa tadi online ya misalnya ada apa cashback, ada promo itu boleh ya karena bagian dari promosi atau mencari pelanggan. Itu al-ibahah. Hatta ya dulu ala dalil tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, mengharamkannya tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman presentasi. Kemudian yang kedua, Al-Qasas ayat 77. Wabtahi fima atakallah darul akhirah. Dan hendaklah kamu mencari kehidupan akhirat. Walatang sa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabkhil fasada fil ardi. Tapi jangan berbuat
kerusakan. Di sini riba pun ya, karena dianggap merusak itu adalah riba yang afan afan ya. Riba yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran ditegaskan riba yang nggak boleh itu riba yang afan afan, lebih ada eh, penekanan, yaitu terjadi pada rentenir ya. Kalau di online pinjol itu biasanya eh, luar biasa ya apa ribanya atau marginnya. Itu kembali ke kita juga ya karena kita sudah tahu tapi nekat ya melakukan pinjol. Kemudian ruang lingkup jual beli ya ada produknya ya. Produk bisa jasa, bisa barang, transaksi ya bisa offline, bisa online. Hukumnya pun tadi sudah jelas ya. Misalnya produknya yang dijual belikan ya jelas ya, tidak ada unsur horor, maisir. Hukum asalnya tadi sudah dijelaskan al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum dasarnya ya boleh, jual beli itu boleh. Kecuali jual beli yang tadi sudah disebutkan ya. Barangnya haram ya. Ada unsur maisir, judi, horor, ketidakpastian yang tinggi. Ya termasuk di online ya masih ada ya yang berlaku tidak benar seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip jual beli. Yang pertama adalah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan judi wal ansab dan mengundi dengan panah wa azlam rijsum minal amali syaitan merupakan perbuatan syaiton agar kita menjauhi. Intinya di sini menjauhi judi ya, agar jangan berjudi tapi berjual beli saja. Ya, tadi kalau dikatakan trading apa Bitcoin, kripto itu identik dengan judi, ya untuk saat ini memang eh, masih dikatakan seperti itu ya, karena alat analisisnya belum seperti trading saham. Pertama, larangan menawar barang orang yang sedang ditawar. Wala bai'a ar-rajul ala bai'ahi. Ya, kamu jangan membeli sesuatu yang sedang ditawar oleh orang lain. Kecuali ini lelang ya, kecuali lelang. Walayah top ala hitbati. Dan kamu jangan melamar wanita yang sedang dilamar orang lain. Oke. Kemudian Al-Maidah tadi yang ya udah oke. Al-Maidah ayat 90 sama. Wah, ini pengulangan ya. Oke, lanjut. Saya hapus saja karena sama. Al-Maidah ayat 90. Kemudian ini ya. Al-Baqarah ayat 275. Tadi yang sudah dibahasakan. Inilah tempatnya riba ya. Riba itu bukan dijual beli. Karena Allah telah menghalalkan jual beli. Wa ahalallahu bai'ah. Dan wa harrama riba. Tapi mengharamkan riba. Riba tempatnya bukan dijual beli. Tapi riba yang nggak boleh itu kan yang eksploitasi. Ya. Itu termasuk jual beli bisa menjadi haram. Walaupun hukum dasarnya boleh. Ketika dia mengeksploitasi harga, ya misalnya menimbun barang supaya langka. Karena dengan langka maka apa harga akan naik ya karena tidak seimbang antara demand ya, permintaan ya, dengan stok yang ada ya. Demand dan supply-nya tidak seimbang dan itu banyak ya tengkulak misalnya. Seperti dulu musim ini kalau masih ingat ya, Anturium itu ya. Anturium itu kan dulu dibuat seperti itu. Jadi ada ya ada yang berlaku demikian ya. Eh,
Jadi seluruh anturum yang ada di Indonesia itu dibeli biar langka, kemudian harganya naik ya. Padahal ya pohon biasa. Yang sekarang yang bahkan orang dibeli pun pada nggak mau ya, dibeli pun nggak mau. Kemudian Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Janganlah kamu memakan riba ya. Karena misalnya meminjami uang tadi 10 juta tapi minta tambahan jadi 11 juta ya misalnya. Nah ini afan afan. Yang nggak boleh itu riba yang berlipat ganda. Ya, ini jatuhnya pada eh, rentenir. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, karena dosa riba sudah tahu ya sangat menyedihkan. Kemudian macam-macam jual beli. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Eh, kalau pembiayaan ya, pembiayaan di apa? Di perbankan syariah atau koperasi syariah. Ya, misalnya siapa nih? Mas Arjuna ya. Ya, Mas Arjuna pengen beli motor ya di koperasi syariah. Ya, ya itu nanti akan memakai akad murabahah ya. Artinya jual beli motor ya jatuhnya bukan bukan pinjaman. Ya, ketika jual beli ya pasti penjual nyari untung. Tapi yang nggak boleh kan kemudian mengeksploitasi berlebihan keuntungan. Kemudian yang kedua salam, ya, jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Ini ya ini di online banyak ya. Ya tapi kan di online sekarang banyak pilihan. Ada yang salam, ada yang COD dan lain sebagainya. Kemudian istisna, ini di sini saya rangkum empat saja ya. Saya sederhanakan. Kalau istilah lain sebenarnya banyak sekali. Kemudian jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi. Mesan ya, mesan barang. Kemudian ijaroh, tadi sudah ya, jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang. Sewa ijaroh. Kemudian, ya tinggal 2 slide. Jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan ini ya, nama bayun antarodi, saling ridho. Berarti yang tidak dibolehkan ya sebaliknya, tidak ada keridoan atau adanya keterpaksaan ya, itu menjadi tidak diperbolehkan. Karena barangnya langka, terpaksa, kemudian dimainkan sama penjualnya, harganya tinggi banget ya. Kemudian la takulu amwalakum bainakum bil batil ya. Janganlah kamu makan harta dengan cara yang batil, curang ya. Illa antakuna tijaratan antarodin. Sama ya, ada saling ridho, saling rela dalam jual beli. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahim. Oke, ini slide terakhir. Larangan-larangan bisnis dalam Islam pertama samar ya, tidak jelas atau apa kucing dalam karung ya, pemberian tidak jelas. Nah, ini dulu jadi permasalahan di online ya, ketika antara di video gambar dengan barang yang real fisik ternyata beda. Itu bisa jadi kesamaran. Ini harus kalau jual beli online harus dijelaskan benar-benar detail ya, sehingga pembeli tidak kecewa. Atau bahkan ada garansi, misalnya jika tidak sesuai bisa dikembalikan. Adanya maisir, ya, adanya perjudian. Ya ini dalam arti yang benar-benar tidak bisa apa diprediksi ya. Kalau bisnis kan masih bisa lah ya, bisnis terus investasi saham masih bisa diprediksi. Kalau judi kan nggak bisa, artinya untung-untungan ya. Muter dadu itu kan ya untung-untungan ya dan lain sebagainya. Adanya unsur penindasan pada salah satu pihak ya. Adanya mengandung unsur riba. Ini berbisnis dalam arti eh, apa? Perbankan ya layanan layanan keuangan bukan dalam arti jual beli. Karena riba
tidak ada di dalam jual beli, tapi adanya di pinjaman atau pembiayaan. Ya termasuk bisnis juga. Ini bisnis kan banyak ya, bukan hanya jual beli, tapi juga layanan perbankan, pinjaman, pembiayaan. Adanya unsur yang membahayakan. Ya, kalau sawit bagaimana itu ya? Jual beli sawit membahayakan ya karena harus melakukan deforestasi ya, deforestasi hutan gundul ya, sehingga menyebabkan bencana alam. Ini bisnis etik. Indonesia yang dikatakan paru-paru dunia karena hutannya sekarang sudah gundul, relatif gundul. Dan di saat negara-negara lain membuat hutan buatan, Indonesia malah menghancurkan hutan buatan Tuhan ya. Kemudian adanya penipuan atau curang. Ini ya terjadi ya dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak jujur ya, penyalahgunaan hak dan monopoli atau konglomerasi. Monopoli ya itu juga tidak boleh dalam Islam. Oke guys, no question? Ya, ini nggak ada yang di room chat, juga tidak ada yang resen. Saya kira saya anggap sudah paham ya. Dan mudah-mudahan ya kita dapat memetik ibroh pelajaran dan hikmah dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Haya naftati hadal majelis biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting.